bisa mengendalikan nafsunya manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Malaikat bagus, baik aja karena nggak ada rencananya, nggak ada nafsunya. Lawang kota Mojokerto juga nafsu kok bisa dikendalikan oleh akalnya, maka orang Mojokerto jauh lebih hebat daripada malaikat. Tapi orangnya nggak ketenangan. Sebaliknya, kalau akalnya dikalahkan oleh nafsunya, justru nafsu yang menguasai akalnya, manusia lebih bejat daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, puasa mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan. Puasa itu biasa disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah. Halo, bisa dilanjut? Dilanjut apa langsung doa? Doa apa lanjut? Doa apa doa? Kalau minta dilanjut, mohon diperhatikan 10 menit. Oke, kita tambah lagi. Puasa itu ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang puasa itu sendiri sama Allah. Bapak Ibu adik-adik, sampean sholat banyak orang tahu karena memang bisa dilihat. Sampean zakat banyak orang lihat karena itu memang amal yang bisa dilihat, amal yang bisa dilihat orang. Sampean umroh, haji, orang sekampung ini ikut ngantar semua. Karena itu memang amal yang bisa dilihat. Tapi sampean puasa, nggak ada yang tahu kecuali sampean sendiri sama Allah. Ini loh yang datang di majelis ini, yang tadi siang nggak puasa. Lo nggak mau semua ini. Ada orang yang ada orangnya saya nyawang bro. Pokoknya saya nggak nyawang bro. Tak boleh nonton ya sobat. Mari nyawang terus nyawang aku. Berarti banding-banding kalau itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pura-pura sholat pasti ketahuan. Sholat pura-pura mesti konangan. Ya Allah sampean pura-pura sholat itu. Rukuknya sampean ganti tayang ngono. Terus susune diganti blundung-blundung ngono. Pura-pura sedekah mesti konangan. Ya Allah karena ini sedekah kok pura-pura. Pura-pura haji, lu ngomong kata lu menanti, wong haji itu bener Mekah. Mesti konangan. Tapi nek pura-pura puasa aman. Tak ulangi. Bener. Awan-awan metu teko omah. Lambe mulah kono sampe dari. Nek perlu ki mau titik. Apa terus matamu gayanya genteng yang ambil ida itu. Kalau mas kosong, tak kali mai sarapan ke telung kere. Kau masih bro, jika gini bersama saya, ibadah apapun selain puasa bisa dinilai oleh manusia. Allah masih ala Muhammad. Ibadah apa wae yang kosong, iso sejiwa. Wah, itu Pak Kajar itu sholatnya di khusyuk. Bapak tahu ya dari gerakan-gerakan dan bacaannya. Tak belum berinformasi sampai belum terbang. Bohong. Khusus banget itu sholatnya Pak Kajar ini. Bisa senilai kok. Nah. Kalau ini hanya sesuai. Saya itu khusus ya sholatnya. Kau kalau sholatnya mungkin nggak khusus. Dan sholatnya udah cepet, kalau nggak mundur jadi dibeli-beli bebek. Sholat apaan ya mundur jadi dibeli-beli bebek. Bisa kelihatan kok. Ada orang sholatnya kayak orang yang tertutup. Gue sampai nggak khusus ngomong. Bisa senilai. Wah itu Pak Emil itu ahli sedekah itu. Kok tahu? Dari seringnya kegiatan sosial yang beliau lakukan, sering kasih bantuan, setiap acara pasti santunan yatim, setiap ketemu kiai mesti nyamoni.
bisa semua. Kamu nggak butuh senyummu. Bisa senilai. Sedekah ini bisa senilai. Nah itu ada ramil itu hajinya mabrur itu. Haji juga bisa dinilai mabrur apa enggaknya. Dari mana? Dari perubahan perilaku menjadi lebih baik. Dan ramil itu dulu sebelum haji peliknya minta ampun. Pulang haji tambah lama. Ini berarti tandanya mabrur. Dulu sebelum haji kalau ketemu kiai gak tahu nyambi. Begitu pulang haji setiap ketemu kiai mesti mabrur itu tandanya. Itu loh. Itu. Nah itu kalau PC itu mabrur apa enggak tergantung perubahan perilakunya yang dulu. Ini dulu waktu umroh, waktu haji di Mekah, Madinah semangatnya luar biasa. Top. Begitu dengar azan, kebagian tempat. Ya wajar karena memang di sana tanah suci. Orang umroh haji itu kan berhijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sana semangatnya luar biasa karena memang tanah suci. Jumatan itu jam 12, jam 9 udah berangkat ke masjid. Takut nggak bisa masuk masjid, tanah suci. Benar. Begitu balik ke Mojokerto, kembali ke tanah air. Udah khutbah kedua itu belum berangkat. Karena tanah air kan teman campur tadi. Lerohan. Tanah air. Males mau melewati tanah air itu. Nyemuk banget. Di sana tanah suci. Subuh itu. Ada. Begitu di rumah, wassalamu alaikum. Ada apa enggak? Itu namanya ngaji tobat ya. Di sana tobat begitu pulang, umat itu gak terima marah itu gak jinjung gedut. Kita tandanya gak kamu dulu bisa senilai. Semua ibadah bisa dinilai. Antar jadi itu kalau ceramah ikhlas. Bisa dinilai ikhlas apa enggak? Bisa dinilai kok. Apa yang ceramah niatnya cuma cari duit loh. Sambut salam. Bisa dinilai orang baca Quran itu bisa dinilai kok. Tapi kalau puasa gak bisa. Ya apa sama nilai poso? Wah, ikut dia. Wah itu ketua PKB itu yang puasa itu. Hari berkah tahu, wong itu. Angka yang puasa, yang lurus itu hari puasa. Berarti nanti yang ngomong kayak ini tersinggung. Nanti gak poso itu ngomong ini. Walaupun maksudnya Ramadan. Orang yang lurus belum tentu karena dia rajin puasa. Ini udah mau kosong dari ini udah mau kafir. Kata sih itu bapak itu hari puasa potong itu jalannya mereng. Itu aja mau lain. Itu udah terus berarti puasa enggak ada yang tahu kecuali kita sendiri sama Allah. Betul? Dari sini kita diajar nilai keikhlasan bahwa beramal itu jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, jangan ingin dilihat orang, jangan ingin didengar orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak usah pengen dilihat orang, gak usah pengen didengar orang, itu ikhlas. Kayak saya sering sampaikan filosofinya besi, itu bangunan bisa berdiri kokoh, ada besinya apa enggak? Jawab, ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, tapi semua orang menganggap jasanya besi itu kuat karena ada besi.
harus kelihatan. Itu loh, orang yang ikhlas itu nggak selalu pengen menonjolkan diri. Nah kalau besi pengen menonjol karena dia merasa punya jasa untuk bangunan itu, malah lain-lain kok. Orang juga merasa punya jasa, pengen kelihatan. Afif merasa punya jasa, pengen kelihatan. Semen merasa punya jasa, pengen kelihatan. Kayu merasa punya jasa, pengen kelihatan. Bahasa Inggris itu pakai sorongan. Saya angkat jahit, ada jantungnya apa enggak? Ada jantungnya apa enggak? Kalau nggak ada jantungnya mati saya. Saya ngomong jantung saya kerja, memompa darah ke sekujur tubuh saya berdiri, saya duduk sampai saya tidur, jantung saya kerja, jantung saya jajatannya luar biasa untuk tubuh saya. Tapi dia nggak pengen menonjolkan diri, nggak pengen kelihatan, dan semua orang sudah mengakui kok jadinya jantung. Coba misalnya organ tubuh saya yang ada jasa pengen menonjol, jantung pengen nongol, terus anggarin batok ini, paru-paru merasa punya jasa, anggarin jempol. Jadi apa? Usus jasanya besar untuk pencernaan kita. Dan nongol dikit itu jadi masalah. Namanya ambeien, bahasa Inggris itu double. Dan itu harus dipotong. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan jasa-jasanya, itu maaf, orang double yang harus dipotong. Umur seperti ini dulu nggak begini, begitu saya jadi TJ, maju semua. Misalnya baru jadi PJ sebentar atau tertinggi. Misalnya ketika menengok sudah ini coba kami nyari tempat lain. Oh ya, kita doakan agar beliau itu berat jadi PJ di kota Mojokerto. Paling ini kerah Mojokai berat. Ini kalau sakti ini nggak kuat. Ini ada hayam umurnya, ada gajah madanya. Takut nikah. Nah, udah. Ibu paham ya? Nah, ikhlas itu maaf banget kayak kita kalau mau ke toilet, kita ke BAB bahasa Indonesia jadi singing. Itu amal yang betul-betul ikhlas, amal rahasia, jangan sampai kelihatan, jangan sampai kedengaran. Ada orang mau BAB bikin pengumuman, aku singing. Begitu kita masuk, pintu rapat, jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa dihitung dari dia. Karena itu amal rahasia, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Begitu kita duduk posisi siap, keran air dibuka, biar suaranya air keras dan aman, tidak terdengar bunyi plek. Jangan sampai kedengaran orang. Meskipun keluarnya kemarin mana udah buku kita tahan dengan jangan sampai kedengaran. Sebisa mungkin kita menekan tapi nggak keluar. Bagi pengalaman suasana yang mesin bau kita juga nggak bengong-bengong karena tadi kedengaran orang setelah bersih kita cek bau mesin keluar kita tetap merahasiakan amal itu tidak kita ceritakan ke orang lain. Masa orang ngomong dari menuju terus tolong bang mau tutup itu kita turun belakang selalu nongkrong kiri mungkin gembel begitu keluar udah kita ngelihat saja enggak ngomong ini sendiri orang amal ikhlas itu begitu udah selesai jabatan wakil gubernur satu periode udah nggak usah jangkit ini jasa saya ini jasa saya tidak lanjut aja jabatan itu lanjut terus perjuangan ini lanjut terus pembangunan ini lanjut terus mensejahterakan masyarakat Jawa Timur terus kalau masih ada komisi yang belum tuntas masih ada beberapa terus periode kedua maka kalau cuma satu periode nggak cukup periode Jawa Timur luas ujung aja belum tersentuh maka wajib dua periode kalau cuma satu periode nggak cukup bangun Jawa Timur selesai ini setuju?
Sing milih kiting kanan. Tapi yang bodoh tidak jadi mungkin ada yang karo. Gak ada yang kasih ngambil ini guys, kakek-kakek. Belum saya kan dia mulai dari Bupati Trenggalek dulu. Trenggalek keren di bawah kepemimpinan beliau, sekarang digantikan waktunya beliau keren. Ini yang rendah sih, saya dulu itu penasaran. Di Bupati ini jadi lucunya habis. Penasaran. Ternyata begitu ketemu orang yang coba ngomong apa-apa juga mana mau luar coba main-main kawan sarung oke ayo yang hafal lagu Ramadan Tajallah itu jadi kasih mic mas, kasih mic